para meditator dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, saya Suster Pia Ursulin dari Keuskupan Agung Jakarta. Dalam kesempatan ini, kita akan bermeditasi bersama. Namun sebelumnya, saya akan membawakan renungan singkat mengenai pertobatan, ketekunan, dan perubahan. Renungan ini merupakan ringkasan dari surat pertama, kedua, dan ketiga yang ditulis oleh Ibu Kim Nataraja dalam buku Weekly Teaching yang kedua. Untuk ini saya mohon izin menggunakan PowerPoint. Baiklah, kita memulai renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertobatan atau metanoia berasal dari kata Yunani yang berarti perubahan pola pikir. Dalam konteks hidup rohani, pertobatan atau metanoia berarti perubahan pola pikir sedemikian sehingga yang semula pusat hidupnya adalah diri sendiri atau ego, setelah bertobat pusat hidupnya adalah Tuhan. Diri sejati kita atau Roh Kudus yang diam dalam batin kita. Seperti dikatakan oleh Santo Paulus dalam surat pertama kepada umat di Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Sekarang kita lihat skema manusia yang utuh, terdiri dari mind, body, spirit, dan perasaan. Pikiran kita, mind, mengabdi kepada ego. Sebelum bertobat, kita hampir selalu menggunakan pikiran kita. Sekali-sekali kita masuk ke dalam spirit kita. Nah, setelah bertobat, yang menjadi pusat hidup kita adalah spirit. Jadi pertobatan, perubahan dari pusat hidup ego menjadi pusat hidup spirit atau Roh Kudus. Pertobatan ini nampak dalam perubahan gaya hidup. Sebelum bertobat, mementingkan hal-hal duniawi. Setelah bertobat, memprioritaskan hal-hal rohani atau spiritual. Pertobatan dapat berawal dari berbagai pengalaman yang dialami seseorang. Beberapa contoh di bawah ini. Pertama, pertobatan Santo Paulus yang dalam perjalanan ke Damaskus untuk mengejar para pengikut Kristus. Secara tiba-tiba ia berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Peristiwa ini merubah Paulus dari seorang penganiaya jemaat menjadi pengikut Kristus yang militan dan rasul. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Kata Paulus dalam surat kepada umat di Filipi. Contoh kedua, bisa disebabkan oleh kejadian yang meninggalkan duka yang mendalam atau krisis dalam hidup seseorang. Misalnya kehilangan orang yang dicintai, kehilangan karier, pensiun, krisis rumah tangga, atau kehilangan kesehatan karena kecelakaan atau penyakit yang serius. Berbagai peristiwa ini dapat menyebabkan orang mulai mempertanyakan makna hidupnya dan tersadarkan akan adanya realitas tertinggi yang mengatur dan menguasai hidupnya. Contoh
Pertobatan Santo Ignatius Loyola. Ketiga, rahmat pertobatan bisa juga berawal dari rasa syukur yang mendalam, kemudian terdorong untuk menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengabdi Tuhan dan sesama. Atau orang merasa kekosongan batin sedemikian sehingga hal-hal materi atau duniawi yang selama ini dia kejar sudah tidak bisa lagi memuaskan hatinya, dan ia merindukan pengalaman akan Allah. Kelima, doa-doa rutin yang biasanya dilakukan tidak cukup lagi. Orang merindukan hubungan yang lebih intim dengan Allah atau dengan Roh Kudus yang berdiam dalam hatinya. Dan ini ditemukan dalam doa kontemplatif atau doa hening atau dalam meditasi Kristiani. Pertobatan dalam tradisi Benediktin. Dalam tradisi Benediktin, Santo Benediktus memahami pertobatan sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Kemauan untuk terus-menerus berbalik kepada Allah dalam doa-doa dan meditasi. Karena biasanya setelah bertobat, perlahan-lahan kita berbalik kembali untuk menentukan apa, bagaimana, kapan sesuatu hal terjadi padaku. Tanpa saya sadari, si ego menyusup kembali untuk memegang kendali atas hidupku. Pengalaman kita dalam bermeditasi Kristiani. Ketika kita baru bertobat, kita begitu bersemangat, antusias. Tuhan terasa begitu dekat. Timbul komitmen untuk bermeditasi 2 kali sehari dan rajin menghadiri pertemuan komunitas. Meditasi membawa kita dalam keheningan. Dalam keheningan kreatif yang mendalam, kita bertemu dengan Roh Kudus. Hal ini melampaui semua yang dapat kita pikirkan dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kesaksian dari John Main dalam Word into Silence. Atau seperti kata si pemazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Setelah fase antusiasme ini, kita seringkali mengalami gangguan pikiran yang melantur, sehingga sulit sekali untuk menjadi hening. Kita tidak tertarik lagi untuk bermeditasi, merasa sia-sia, kering, bosan, jenuh, gelisah, tidak bisa fokus, dan frustrasi. Keadaan ini disebut setan asedia atau pengalaman padang gurun. Hal ini merupakan ujian rohani untuk memurnikan ego dan emosi-emosi kita, agar dalam bermeditasi kita sungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan, tidak mengharapkan apapun. Untuk menghadapi setan asedia ini dibutuhkan ketekunan. Penting bagi kita setiap hari untuk membuat komitmen, mulai lagi sebagai pemula, apapun yang terjadi, tetap setia bermeditasi 2 kali sehari dan setia mengucapkan mantra. Kemudian kita akan mengalami bahwa ketekunan dan kesetiaan kita bermeditasi, terlepas dari pengalaman apapun, akan membawa kita pada perubahan atau transformasi dalam diri kita. Contohnya, ketika dalam suatu pertemuan komunitas, pertemuan mingguan, ketika diminta sharing buah-buah meditasi yang dirasakan,
seorang oma meditator mengungkapkan, setelah 3 bulan saya bermeditasi, saya tidak atau belum ganti pembantu lagi. Karena biasanya sebelum meditasi, saya tiap bulan ganti pembantu, minta keluar, karena tidak tahan saya marahi. Sebagai buah dari pertobatan dan ketekunan kita, terjadi perubahan dalam diri kita. Hal ini seringkali tidak kita sadari. Biasanya yang lebih dulu melihat perubahan ini adalah orang lain. Seperti contoh sharing si Oma tadi. Dia yang melihat pertama perubahannya adalah pembantunya, yaitu dia menjadi lebih sabar, tidak pemarah lagi. Seperti analogi kata si ulat kepada kupu-kupu, "Wah, kamu sudah berubah ya." Perubahan ini merupakan karunia Allah semata-mata, tanpa usaha dari diriku sendiri, dan terjadi setelah bertekun beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan setelah beberapa tahun bermeditasi. Beberapa perubahan yang biasanya terjadi ialah kita semakin peka akan kehadiran Roh Kudus dalam hati kita, dan hal ini memungkinkan kita hidup dari perspektif itu. Tuhan bersama Rohku. Tanpa kita sadari, artinya tanpa usaha dari si ego, terjadi perubahan, yaitu dari diri kita yang selama ini terpecah-pecah menuju keutuhan. Mind, body, spirit terintegrasi. Kita menjadi orang yang punya integritas. Dan perubahan lainnya dari ego, false self, menuju jati diri, true self. Dari passion, keinginan atau nafsu, menjadi compassion, belas kasih terhadap sesama. Ini kira-kira ilustrasi perubahan atau transformasi yang terjadi. Di mana sebelum meditasi ego menjadi pusat, diri kita setelah meditasi, kita menemukan jati diri kita di dalam Kristus. Menurut Pater John Main, tujuan terpenting dari meditasi Kristiani adalah agar kehadiran Allah atau Roh Kudus yang misterius dan hening dalam batinku menjadi realita yang saya alami dalam hidupku, atau bahkan memberi makna dan tujuan dari semua yang saya lakukan dan keberadaan saya. Dengan perkataan lain, kita menjadi orang yang kontemplatif, melihat dengan mata batin. Orang yang kontemplatif adalah orang yang hidup dari kedalaman hatinya, di mana Roh Kudus diam. Seperti kata Yesus dalam Injil Yohanes 15. Tinggallah di dalam kasih-Ku, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bermeditasi pagi dan malam. Sekarang tiba saatnya kita akan bermeditasi bersama. Silahkan ambil tempat duduk yang stabil. Duduklah dengan punggung tegak, kepala, bahu, tengkuk, kendor.
Kedua tangan pada kedua paha bisa terbuka, tertelungkup, pose mudra atau dirangkai di tengah. Kedua kaki menapak di lantai membentuk angka 11 bagi yang duduk di kursi. Tutuplah mata halus-halus. Tarik nafas panjang 1 atau 2 kali. Kemudian bernafas normal. Sadari pernafasan Anda ketika menarik nafas, menghembuskan nafas. Kita belum mengucapkan mantra. Musik akan membantu kita untuk menjadi lebih rileks. Sekarang ucapkanlah mantra Anda dengan tidak tergesa-gesa. Ma, ra, na, ta. Ma, ra, na, ta. Ma, ra, na, ta. Ucapkanlah dengan penuh iman dan kasih.
Kita berhenti mengucapkan mantra. Perlahan-lahan bukalah mata Anda. Silakan bagi yang mau berganti posisi, duduklah dengan santai. Tapi kita tetap dalam keadaan hening sampai musik berhenti. Terima kasih atas kebersamaan kita bermeditasi. Tuhan memberkati.